Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh buka di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 30 sampai 38. Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia di suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dengan ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui bahwa anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu di dalam kota-kota besar adalah kota-kota yang seringkali begitu buruk di dalam hal moral, Bapak Ibu Saudara. Misalnya Jakarta dan mungkin beberapa kota di Indonesia bahkan di dunia, seringkali itu buruk di dalam hal moral. Nah, demikian juga dengan kota Sodom. Kota Sodom adalah kota yang memiliki moralitas yang sangat-sangat buruk, Bapak Ibu Saudara. Bisa dibilang ini adalah sebuah kota yang penuh dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca bagian firman Tuhan di dalam bagian sebelumnya, maka Bapak Ibu Saudara tahu di sana bahwa orang-orang Sodom adalah orang-orang yang mengerikan. Ketika itu Lot tinggal di kota itu, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan anak-anaknya. Lalu Lot kedatangan tamu. Lalu kemudian banyak orang-orang di dalam kota itu tahu bahwa Lot itu kedatangan tamu. Tamunya ini laki-laki. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang-orang di dalam kota itu menghampiri rumah Lot, mengelilingi, atau firman Tuhan mengatakan mengepung rumah itu, meminta orang-orang yang di dalam rumah Lot itu, tamu-tamu Lot, untuk keluar. Supaya apa? Firman Tuhan mencatat, supaya kami pakai, katanya. Orang-orang di dalam kota Sodom adalah orang-orang yang penuh dengan orang-orang bejat. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat gila dengan dosa. Mereka itu bisa dibilang adalah orang-orang yang juga homoseksual, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak ragu untuk melakukan dosa. Mereka bahkan bersepakat untuk melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di sana bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bukan bersembunyi-bersembunyi. Mereka bersama-sama datang ke rumah Lot, meminta agar tamunya keluar. Bersama-sama bersepakat untuk melakukan dosa. Ini adalah sebuah hal yang begitu-begitu menyeramkan daripada kota Sodom, Bapak Ibu Saudara. Nah, rupa-rupanya Lot juga bersama dengan anak-anaknya terbawa dengan moralitas yang ada di dalam kota Sodom ini. Mereka terbawa arus moralitas daripada kota Sodom. Mereka menjadi orang-orang yang tidak taat.
Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu dibilang seperti ini, jangan nengok ke belakang begitu ya, jangan menoleh ke belakang, terus aja lari begitu. Apa yang dilakukan oleh istri daripada Lot? Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Istri Lot menengok ke belakang. Lalu kemudian dia menjadi tiang garam. Begitu ya. Istri Lot tidak taat, tidak punya satu ketaatan di dalam dirinya. Lot juga sama Bapak Saudara. Dia itu juga tidak taat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam pasal sebelumnya yang tadi kita tidak baca begitu ya. Malaikat Tuhan atau orang utusan atau tamu yang ada di rumah Lot itu meminta agar Lot itu pergi ke pegunungan di sebelah barat. Memang Alkitab tidak mencatat, tapi banyak penafsir bilang seperti itu Bapak Saudara. Pegunungan sebelah barat adalah sebuah tempat di mana Abraham itu tinggal. Sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Pegunungan sebelah barat. Tetapi Lot malah pergi ke pegunungan Bapak Saudara. Alkitab juga mencatat Lot pergi ke pegunungan. Tetapi di sebelah timur. Berbeda arah Bapak Saudara. Melawan perintah Tuhan Lot ini. Tidak taat. Anak-anak Lot juga tidak taat Bapak Saudara. Dia bukan mematuhi segala firman yang mungkin dia tahu, sempat tahu. Tetapi dia abaikan semua itu. Dia memilih untuk berbuat dosa dengan ayahnya. Nah, apalagi Bapak Saudara yang Lot dan keluarganya ini lakukan. Dia juga tidak ragu dan bersepakat untuk melakukan dosa. Terbawa moralitas Sodom ini. Ayat 31-32, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Bapak Ibu Saudara kata marilah kita. Menunjukkan bahwa mereka berdua kakak adik ini betul-betul bersepakat untuk melakukan dosa. Bersepakat Bapak Saudara. Ini bahaya sekali Bapak Saudara. Ada banyak orang bersepakat di dalam dunia ini untuk lakukan dosa yang sama. Bahaya ya. Jadi ini tahu ada satu orang, dia tahu bahwa yang dilakukan mungkin berdosa. Tetapi ketika diajak oleh satu orang ini, dia mau melakukan dosa ini bersama-sama. Hati-hati Bapak Saudara. Di dalam kehidupan kita, di sekolah mungkin, atau di tempat kerja, atau di perusahaan, bahkan di gereja. Hati-hati Bapak Saudara. Jangan mencoba untuk bersepakat untuk melakukan dosa. Kalau tahu ada ketidakbenaran di sana, tegakkan kebenaran. Jangan bersepakat untuk melakukan dosa. Kadang-kadang orang tua bersama dengan anak-anak juga bersepakat untuk melakukan dosa. Hari ini kayaknya kita nggak apa-apa ya, nggak ke gereja begitu ya. Ini soalnya Kungkung ini ulang tahun. Kungkung ini ulang tahun, mungkin yang terakhir kita nggak tahu tahun depan masih ada apa enggak Kungkung ini. Jadi marilah kita datang ke ulang tahun Kungkung. Bersepakat sama-sama nggak ke gereja. Harusnya ke gereja dulu pagi-pagi, paling pagi jam 7.30, lalu bisa datang ke ulang tahun Kungkung. Begitu ya. Nah, Bapak Saudara hati-hati, jangan terbawa dengan moralitas dunia atau moralitas Sodom. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya agar kita tidak terbawa dengan arus dunia yang bobrok ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mari kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan kedua berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu berjalan dalam ketidakbenaran, banyak sekali. Mereka berjalan, mereka berdiri dan duduk di dalam ketidakbenaran. Nah, duduk, jalan, dan berdiri bukan hanya, Bapak Saudara, bukan hanya sekedar tindakan fisik. Tetapi ini berbicara mengenai pemikiran yang dianut, tindakan, bahkan gaya hidup mereka. Begitu ya. Jadi firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kita tidak sepemikiran dengan orang-orang berdosa. Kita tidak bersepakat dengan orang-orang berdosa. Kita tidak berpikir dari sudut pandang orang-orang berdosa. Kita memiliki kesenangan sendiri. Kita memiliki hobi kita sendiri yang berbeda dari orang-orang berdosa, yaitu merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang raja yang sibuk. Dia mengatur strategi perang. Dia mengelola pertanian. Dia memikirkan pertahanan daripada Israel. Dia juga memikirkan tentang strategi bagaimana dia bisa mengalahkan musuh. Tetapi yang sangat-sangat luar biasa, ia tidak pernah lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan bukan sampai situ saja Bapak Saudara, Daud tidak menganggap firman Tuhan yang dia baca itu sebagai sebuah keharusan. Tetapi Daud betul-betul cinta kepada firman Tuhan itu. Daud betul-betul menjadikan firman Tuhan itu kesukaannya. Satu hal yang mengembirakan bagi dia. Delight di dalam bahasa Inggris. Kesukaannya. Begitu ya. Berhubungan dengan sesuatu yang sangat bernilai. Firman Tuhan itu sangat-sangat bernilai bagi Daud. Firman Tuhan itu sangat-sangat ia sukai. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dalam masa awal pacaran sampai awal pernikahan mereka begitu romantis sekali, Bapak Saudara. Tetapi ketika sudah lewat 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, mulai di dalam pernikahan itu terjadi pertengkaran-pertengkaran. Oleh karena apa, Bapak Saudara? Oleh karena ketika masa pacaran sampai awal menikah, pasangan itu saling mengenal satu dengan yang lain. Ketika dia saling mengenal satu dengan yang lain, ketika dia mengetahui pasangannya lebih dalam dan lebih dalam lagi, disitulah dia semakin bertumbuh cintanya kepada pasangan. Tetapi ketika 5 tahun ke atas, Bapak Saudara, pernikahan itu, mereka mulai berhenti untuk mengenal pasangan satu dengan yang lain. Disitulah pertengkaran terjadi. Karena cinta mereka berhenti, bahkan merosot. Dan mereka tidak belajar lagi untuk mencintai. Nah, Bapak Saudara, yang saya ingin bilang hari ini, kalau kita berhenti belajar tentang firman Tuhan, kita artinya berhenti belajar mengenal Tuhan. Ketika kita berhenti belajar mengenal Tuhan, disitulah kita semakin jauh dan semakin jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Lot sebetulnya adalah orang yang berhenti mengenal Tuhan. Abraham pernah kasih tahu dia tentang Allah yang ia sembah. Abraham men-sharingkan, mewariskan imannya kepada Lot. Tetapi ketika Lot berpisah dengan Abraham, Lot berhenti belajar lebih dalam tentang Tuhan. Dan ketika Lot berhenti, Saudara, maka cinta kepada Tuhan lama-lama menjadi pudar. Kemudian pada akhirnya Lot terbawa dengan arus dunia, terbawa dengan arus kota Sodom yang mengerikan itu. Bapak Saudara, mari hari ini kita belajar untuk mengupayakan mencintai Tuhan seumur hidup kita. Belajar mengenal Tuhan lebih dalam seumur hidup kita, Saudara. Jangan pernah berhenti belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Semakin hari kita membaca firman Tuhan, kita kenal Tuhan lebih dalam. Dan ketika kita kenal Tuhan lebih dalam, disitulah kita mencintai Tuhan lebih dalam. Dan ketika kita mencintai Tuhan lebih dalam, disitulah kita akan setia kepada Tuhan seumur hidup kita.
Yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana caranya agar kita tidak terbawa arus dunia yang bobrok? Yang kedua, kita perlu memiliki gaya hidup baru, Bapak Saudara. Gaya hidup baru. Perhatikan kata merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi Daud ini bukan sekedar baca waktu pagi atau waktu malam lalu dilupakan. Bukan sekedar itu, Bapak Saudara. Tetapi Daud itu merenungkan firman Tuhan itu. Atau bisa dibilang dia mempertimbangkan firman Tuhan itu. Atau mungkin dia juga di dalam kehidupan seseharinya memperkatakan firman Tuhan yang ia baca. Dia membayangkan, mempelajari lebih dalam. Bahkan berusaha untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin perlu membangun gaya hidup, merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebagai gaya hidup baru bagi setiap kita. Gaya hidup kita biasanya bangun, ya mungkin kita ada doa, mungkin kita ada baca, lalu kita lupakan firman Tuhan, kita lanjutkan aktivitas kita. Melihat handphone, pergi bekerja, menyetir, begitu ya. Kemudian balik lagi ke rumah. Kita tidak ingat firman Tuhan itu sepanjang hidup kita. Tetapi Bapak Saudara, mari kita belajar untuk mengingat firman Tuhan, merenungkan, memikirkan, mempertimbangkannya sepanjang hari dalam kehidupan setiap kita. Mungkin tidak mudah Bapak Saudara, tidak mudah. Tetapi mari kita belajar melakukannya. Agar setiap kita hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan. Bapak Saudara, membangun gaya hidup yang baru sulit. Tetapi bukannya mustahil, Bapak Saudara, bukannya mustahil. Memang sulit tetapi bisa untuk dilakukan. Misalnya kalau kita gosok gigi begitu ya, biasanya kalau kita mungkin gosok gigi pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri gosok gigi di sini? Ya, kebanyakan tangan kanan mungkin ya. Coba rubah gosok gigi pakai tangan kiri, Bapak Saudara. Gosok gigi. Apakah bisa? Bisa gak kira-kira? Bisa. Cuman sulit, begitu ya, sulit. Tetapi penelitian mengatakan kalau kita menggosok gigi terus-menerus selama 40 hari dengan tangan kiri kita, maka kita akan lancar gosok gigi dengan tangan kiri kita. Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi kita. Demikianlah waktu kita juga membaca, merenungkan firman Tuhan dengan kebiasaan yang baru. Kalau kita renungkan itu seumur hidup kita 40 hari berturut-turut, sepanjang hari 40 hari itu akan jadi kebiasaan baru untuk kita. Mari kita renungkan firman Tuhan sepanjang hari, bukan hanya di dalam satu waktu. Bukan hanya di pagi atau sore atau malam hari, tetapi sepanjang hari kita memikirkan tentang firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan. Yang berikutnya Bapak Saudara, yang perlu kita lakukan agar kita tidak terbawa arus dunia ialah menjauhi keinginan. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara, ada 3 jenis keinginan yang perlu kita tinggalkan. Begitu ya menurut 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging ini yang dikuningkan, yang di bold salah begitu ya. Harusnya keinginan daging begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu berasal dari kata sarkos atau kata dasarnya sarke begitu ya. Itu adalah sebuah keinginan untuk melakukan dosa yang begitu kuat. Ketika dosa ada di depan, sangat kuat untuk lakukan, dia tidak mampu untuk tinggalkan. Bahkan ada orang-orang di mana ketika tengah malam bangun, dia memikirkan tentang dosa dan dia melakukan dosa itu. Keinginan dagingnya begitu kuat untuk melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang begitu haus dan lapar untuk melakukan dosa di dalam kehidupannya. Ketika ada dosa di depannya, ia tidak tahan.
Ketika ia harus memakai uang yang mungkin bukan miliknya, ia tidak tahan sehingga dia pakai. Ketika mungkin amarah ada di dalam hatinya, dia tidak tahan harus meledakkan amarahnya. Ketika dia mengalami pergumulan, ia tidak tahan. Mungkin dia harus meminum alkohol sampai mabuk. Ada dosa di depan, dia tidak tahan Bapak Saudara, dia harus lakukan. Nah, apa kuncinya Bapak Saudara agar kita tidak tergoda dengan keinginan daging ini? Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita membaca Bapak Saudara Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21, di situ dijelaskan mengenai keinginan-keinginan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kemabukan, pesta pora, kedengkian dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, Bapak Saudara, untuk menjauhi semua keinginan daging itu hanya satu kuncinya. Ayat 18, dipimpin oleh Roh, Bapak Saudara. Dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh artinya membiarkan Roh Kudus yang berjalan di depan kita dan kita mengikuti arahan pimpinan daripada Roh Kudus. Bukan kedagingan kita yang diutamakan. Bukan keinginan kita yang diutamakan, tetapi keinginan Roh Kudus yang menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Itulah yang kita utamakan. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini entah mengapa kompleks saya tinggal itu sering lampu jalannya sering mati. Jadi dari mes hamba Tuhan di GKY Peluit sampai ke gereja mungkin butuh waktu 3-5 menit untuk berjalan begitu ya. Lalu lampu itu Bapak Saudara, satu kali saya mau ke gereja malam-malam begitu, mati semua lampu jalanan. Untung saya membawa handphone. Di handphone itu ada flash, begitu ya. Saya pikir handphone Bapak Ibu Saudara sekalian semua demikian, ada flash. Flash itulah saya nyalakan dan flash itulah yang akhirnya memberikan penerangan bagi saya. Flash itu tidak memberikan penerangan dari tempat saya berjalan sampai ke ujung jalan, tidak Bapak Saudara. Tetapi flash itu memberikan penerangan sedikit demi sedikit. Memberitahu saya di depan ada lubang, atau ada batu kerikil, atau ada sesuatu atau tidak. Membuat saya bisa melihat jalan selangkah demi selangkah. Demikian juga Roh Kudus Bapak Saudara. Dia akan menuntun kehidupan kita selangkah demi selangkah. Menerangi langkah-langkah kehidupan kita selangkah demi selangkah. Sehingga setiap kita pada akhirnya tidak jatuh ke dalam lubang dosa. Sehingga kita tidak tersandung dengan gairah dunia. Kita hidup di dalam pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Coba bilang ke kiri kanannya, biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Nah, berikutnya Bapak Saudara yang harus kita jauhi adalah keinginan mata. Kalau di dalam bahasa Yunani, dipakai kata ophthalmos, Bapak Saudara. Jadi keinginan mata ini punya dua makna, yaitu yang pertama adalah keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu yang kita tidak punya. Misalnya mobil Ferrari atau mobil Rolls Royce begitu ya. Kita tidak punya, tetapi kita ingin sekali memilikinya. Yang kedua Bapak Saudara, itu adalah iri dengan yang orang lain punya sedangkan kita tidak punya. Mungkin kita melihat, kok istri orang lain lebih cantik begitu ya. Kok rumah orang lain lebih besar. Kok taman orang lain lebih bagus daripada kita. Kok mobil orang lain lebih bagus daripada kita. Sofa orang lain lebih bagus daripada kita. Bapak Saudara, hati-hati kalau sempat ada pemikiran seperti ini di dalam kehidupan kita. Daud, Bapak Saudara, seorang yang punya banyak gundik. Seorang yang cukup di dalam berbagai hal. Seorang yang punya istri yang cantik, saya kira Daud.
Tetapi Bapak Saudara, ketika dia melihat Batsheba, dia menginginkan Batsheba begitu rupa. Dia tidak merasa puas dengan gundik yang begitu banyak yang dimilikinya. Bapak Saudara, berbeda dengan Yusuf. Ketika Yusuf dicobai oleh tante Potifar, begitu ya. Yusuf berkata dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Jadi Bapak Saudara, apa kuncinya supaya kita tidak terjatuh dalam keinginan mata ini? Kuncinya Bapak Saudara, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dan juga perlu memandang Tuhan begitu baik sehingga kita tidak berani mengkhianati Tuhan. Cukup dengan apa yang kita punya dan pandang Tuhan itu begitu baik sehingga kita tidak berani mengkhianati Tuhan, Saudara. Bagaimana mungkin, kata Yusuf, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Allah begitu baik terhadap Yusuf. Allah menolongnya. Dia tidak berani berbuat dosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar Bapak Saudara untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan dan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Dan dengan demikian kita tidak jatuh kepada keinginan mata. Yang terakhir Bapak Saudara, di dalam poin ini ada 3 keinginan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, lalu kita perlu juga menjauhi keangkuhan hidup. Nah, Bapak Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata hidup itu ada 2, begitu ya. Yang satu adalah zoe, yang berarti itu kehidupan yang kekal. Hidup yang Tuhan berikan, kehidupannya kekal. Yang kedua adalah bios. Nah, kata bios ini adalah hidup di dalam kemewahan, hidup dengan harta, hidup yang mementingkan materi dunia. Nah, kata hidup yang dipakai di sini adalah kata bios. Itu kehidupan yang berbicara mengenai kehidupan yang menonjolkan diri sendiri. Kehidupan yang menonjolkan kekayaan, harta, dan merasa ia paling hebat, paling kaya. Bahkan dia juga bisa memamerkan kepintarannya, menyombongkan kemampuannya, menyombongkan apa yang ia miliki, perusahaan mungkin, pengalamannya mungkin, dan menyombongkan apa yang dinilainya paling berharga dalam kehidupannya. Tapi firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Saudara, Allah kita adalah Allah yang sayang kepada setiap kita. Ketika kita mulai merasa angkuh, Tuhan akan bawa kembali kita ke track yang benar. Kadang-kadang Tuhan perlu mendidik kita dengan keras. Dia akan merendahkan kita supaya tahu bahwa Tuhanlah yang harusnya ditinggikan. Bapak Saudara, saya teringat dengan kisah mengenai kapal Titanic, begitu ya. Kisah yang sangat legend, Bapak Saudara. Kapal ini dibangun pada tahun 1912. Saat itu adalah kapal terbesar di dunia, Bapak Saudara. Tidak ada kapal yang lebih besar daripada kapal itu. Dan di zamannya itu adalah kapal yang begitu mewah, punya fasilitas yang begitu mewah di dalamnya. Tempat olahraga, kolam air hangat, kolam renang. Satu kapal yang luar biasa pada saat itu, yang sangat didambakan oleh banyak orang. Satu hal Bapak Saudara, pembuat kapalnya bilang begini, tidak ada yang mampu menenggelamkan kapal Titanic yang kuat dan besar ini. Bahkan Tuhan pun tidak mampu. Tapi Bapak Saudara tahu betul kisahnya. Kapal Titanic tenggelam Bapak Saudara, menabrak gunung es, menewaskan 1.500 orang. Karena orang ini begitu angkuh, Tuhan rendahkan dia Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita belajar untuk menjadi terus serupa dengan Tuhan. Singkat saja Bapak Saudara, ini yang betul-betul yang terakhir. Ya,
Dari Matius 5 ayat 13-14, ini adalah sebuah teks yang sangat terkenal. Kamu adalah garam dunia, lalu ayat 14, kamu adalah terang dunia. Bapak Saudara. Nah, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Berbicara mengenai bagaimana kita memberikan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Seringkali dunia itu membawa kita, menyeret kita, untuk kita terbawa di dalam arus dunia. Tetapi sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya, saudara, harusnya kita yang memberikan pengaruh dan bukan kita yang dipengaruhi. Kita yang memberikan pengaruh kepada mereka dan bukan kita yang mempengaruhi. Garam berbicara tentang bagaimana kita mempengaruhi sebuah sop. Diberikan satu panci sop yang besar, diberikan 1 sendok garam. Sudah memberikan pengaruh yang luar biasa di dalamnya, menjadi asin. Satu cahaya di tengah-tengah kegelapan, memberikan sebuah pengaruh yang besar di dalam kegelapan itu. Menerangi kegelapan itu. Jadi setiap kita harusnya, saudara, belajar untuk mempengaruhi dunia. Bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis begitu ya di dalam bukunya Habitudes menuliskan sebuah ilustrasi mengenai termometer dan termostat, Bapak Saudara. Termometer kita tahu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Kerjanya apa termometer? Kerjanya adalah mengikuti suhu orang yang diukurnya. Jadi termometer kerjanya jadi pengikut, begitu ya. Tetapi termostat berbeda, saudara. Termostat ini bukan mengikuti suhu, tetapi dia yang berusaha sungguh-sungguh untuk memberikan pengaruh kepada suhu di ruangan. Termostat itu misalnya adalah remote AC. Ketika kita menjalankan remote AC sampai kepada suhu terendah, misalnya 16 derajat Celcius, maka AC itu akan mengatur suhu dan mengusahakannya supaya di ruangan itu AC kemudian menjadi suhu 16 derajat Celcius. Supaya suhu di ruangan itu menjadi 16 derajat Celcius. Harusnya, saudara, kita bukan dipengaruhi. Harusnya kita bukan menjadi termometer. Harusnya kita lah yang menjadi termostat yang mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, anak-anak Tuhan di dalam dunia, untuk membawa pengaruh yang baik dan bukan dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Mari kita bersatu dalam doa.